Saat ini mungkin adalah saat terberat dalam hidupmu. Saat ini bahkan kamu sampai di titik mulai hilang kepercayaan diri. Kamu dianggap pecundang, bahkan anggapan itu muncul dari orang-orang terdekatmu. Mungkin saat ini kamu baru saja di PHK, tidak diterima di tempat kerja yang kamu impikan, tidak keterima di universitas impian kamu. Bisnismu hancur berantakan, proyekmu terhambat dan susah dilanjutkan. Orang-orang yang dulunya ada di dekat kamu, sekarang mereka entah kemana. Semua hal buruk itu membuat kamu sangat terpukul, dan akhirnya kamu kehilangan keseimbangan. Kamu jatuh dan bingung apa yang harus dilakukan. Tidak tahu harus bagaimana dan tidak tahu harus mengerjakan apa. Dulunya semua indah. Dulunya sepertinya sesuai dengan rencanamu. Dulunya kamu berpikir semua akan baik-baik saja. Tapi ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Ternyata sekarang semua menjadi semu. Semua menjadi kabur. Pelangi yang tadinya harusnya kelihatan, sekejap berganti dengan hujan dan badai. Gelapnya malam terasa lama untuk menuju pagi yang terang. Sepertinya semua akan selesai. Keberuntungan terasa makin jauh. Dadamu terasa sesak menahan kesakitan yang teramat dalam. Kakimu terkulai lemas, tidak sanggup lagi melangkah. Dan kamu menganggap mungkin menyerah adalah sebuah pilihan yang terbaik. Cobalah berpikir sejenak. Cobalah renungkan apa yang telah terjadi. Yang terjadi, biarlah terjadi, kawan. Marah, kecewa, putus asa, itu pasti. Tapi tetap tidak akan pernah bisa merubah masa lalu. Marah, kecewamu, dan putus asamu itu tidak akan pernah merubah apa yang sudah terjadi dan ditakdirkan. Sekarang, apakah kita akan terus membiarkan diri kita terbelenggu dengan semua kesakitan yang kita alami? Apakah harus kita terus menangis? Apakah harus kita terus protes dan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada? Sekali lagi, apakah itu bisa merubah semua yang sudah terjadi? Kita tidak akan bisa menebak kemana arah mata angin bertiup. Tapi kita bisa merubah arah layar kita untuk tetap berlayar ke arah yang kita tuju. Sama halnya dengan masa lalu. Kita tidak bisa merubah masa lalu kita, tapi masa depan kita tergantung dari bagaimana kita bisa menyikapi masa lalu kita. Apa yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita? Cerita tentang kesedihan atau kegagalan? Atau kita akan bercerita tentang kegigihan saat kita berjuang menghadapi masalah? Hidup itu pilihan. Kita bisa hidup selamanya sebagai seorang pecundang, atau kita bisa memilih untuk bangkit menjadi seorang pemenang. Semua itu tergantung dari bagaimana sikap kita saat ini. Bangkit dan pulihkan kepercayaan dirimu. Tidak ada pemenang yang dilahirkan dari proses yang menyenangkan. Semua petarung yang hebat pasti pernah mengalami kejatuhan yang teramat dalam. Ketika kita menyerah dan menghentikan langkah, ketika harapan dan impian kita sirna, itulah kegagalan yang sebenarnya. Kegagalan hanyalah kesempatan lain untuk memulai dengan lebih hebat. Kegagalan adalah cara kita belajar, cara kita mengkoreksi semua kesalahan dan kekeliruan kita. Kegagalan adalah cara Tuhan untuk tidak menyakiti hati kita lebih sakit lagi ke depannya. Kegagalan bukan berarti semua sudah berakhir. Kenapa kita terjatuh? Agar kita bisa belajar bagaimana caranya bangkit dan berdiri lebih hebat lagi. Yang penting bukan berapa kali kita gagal, tapi yang penting berapa kali kita bangkit dari kegagalan. Tidak ada jaminan sukses. Namun ketika kita tidak mencobanya, 100% adalah jaminan kegagalan. Kesalahan yang paling besar bukan kegagalan, tapi berhenti untuk menyerah sebelum merasakan keberhasilan. Bangkit satu kali lagi. Tidak boleh ada yang bisa menghentikan langkahmu. Jangan pernah mencoba untuk menyerah. Dan jangan pernah menyerah untuk mencoba.
Sebanyak apapun kita jatuh, seberat apapun beban dalam pundak kita, bangkit dan berdirilah kembali dengan lebih gagah. Karena masa depan adalah milik orang-orang yang mau terus berjuang seberat apapun tantangannya. Insya Allah kamu bisa melaluinya. Insya Allah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih.